Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share, buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 251-255. Zhang Bao baru saja hendak mengeluarkan ponselnya dan menelepon Liu Haibo, tetapi dia dihentikan oleh Gu Chen. Karena itu adalah aturan dalam kontrak, maka ikuti saja kontraknya. Pertama-tama panggil semua orang ke ruang konferensi untuk rapat. Kata Gu Chen lembut sambil menatap gadis dengan kuncir kuda. Gadis itu menatapnya dengan ekspresi gelisah, ini. Aku tidak yakin berapa banyak orang yang bisa aku kumpulkan, jadi aku akan mencoba yang terbaik. Setelah mengatakan itu, dia berjalan keluar dan pertama-tama memberitahu karyawan yang menganggur di luar tentang rapat tersebut, tetapi reaksi semua orang sangat menghina. Setelah beberapa saat, hanya sekitar 20 karyawan yang datang ke ruang konferensi. Dulu perusahaan ini memiliki ratusan orang, tapi sekarang kurang dari 1/10 orang yang hadir. Gadis kuncir kuda sebelumnya meletakkan daftar karyawan yang hadir di depan Gu Chen. Tuan Gu, ini daftar semua karyawan. Gu Chen melihat daftar itu. Ada 23 orang yang hadir, siapa namamu? Saya. Nama saya Cheng Yao, dan yang nama pertama dalam daftar adalah aku. Gadis dengan kuncir kuda itu menunjuk ke orang pertama dalam daftar dan berkata dengan lembut. Banyak orang tidak bisa menahan senyum sinis ketika mereka melihat Gu Chen mengambil alih perusahaan yang bergejolak ini di usia yang begitu muda. Bahkan Liu Haibo, seorang veteran, sulit mempertahankan perusahaan, apalagi pemuda seperti Gu Chen. Anak muda, ada apa kamu memanggil kami ke sini? Seorang pria parubaya berkacamata berkata dengan santai. Gu Chen meletakkan daftarnya dan memandang semua orang dan berkata dengan lembut, saya datang ke sini hari ini untuk dua hal. Yang pertama adalah untuk mengenal semua orang, dan yang kedua adalah saya mengambil alih perusahaan ini. Nama keluarga adalah Gu, saya adalah Gu Chen. Halo, Tuan Gu. Cheng Yao adalah orang pertama yang berteriak dari belakang, tetapi tidak ada penonton yang mengikutinya. Dan, suasananya terasa canggung. Zhang Bao tiba-tiba kehilangan kesabaran dan mengeluarkan belati entah dari mana, membantingnya ke meja. Sapa Tuan Gu. Dia memandang semua orang dan berteriak marah dengan nada buruk. Semua orang tercengang, dan beberapa orang yang pemalu bahkan berteriak kaget. Halo, Tuan Gu. Semua orang berteriak secara sporadis. Pria parubaya berkacamata berkata dengan marah, kami semua adalah pekerja paruh waktu. Apa gunanya bersikap kasar kepada kami? Jika Anda memiliki kemampuan, lunasi gaji kami. Jika Anda tidak dapat melunasi gaji kami, siapa yang akan peduli padamu? Kamu begitu berterus terang. Gu Chen menoleh dan menatapnya dan terkekeh, siapa namamu? Direktur Departemen Penjualan, Yao Bing. Pria parubaya berkacamata itu berkata, jika saya tidak menerima gaji selama 3 bulan, saya pasti sudah lama pergi. Cheng Yao memandang pria parubaya bernama Yao Bing dan berkata dengan sungguh-sungguh, Direktur Yao, perhatikan sikap kata-kata Anda. Ini Bos Gu. Tuan Gu ada di sini untuk membayar gaji kita. Hei, setelah Anda menjilat Tuan Liu, Anda datang untuk menjilat Tuan Gu lagi. Benar saja, wanita sangat pandai dalam menjilat. Kamu tidak bisa menghasilkan uang, dan sekarang menjadi simpanan di perusahaan. Bukankah itu hal yang baik? Dasar bajingan, kenapa kamu berpura-pura sombong saat aku mengejarmu? Yao Bing memegang tangannya dan memandang Cheng Yao dari atas ke bawah dan mencibir. Mengesampingkan segalanya, Cheng Yao mengenakan setelan bisnis hitam dan stoking hitam. Selain itu, dia memiliki sosok yang relatif baik dan kecantikan. Dia harus dianggap sebagai salah satu wanita paling cantik di seluruh perusahaan. Anda bisa tahu dari apa yang baru saja dikatakan Yao Bing. Dia mengejar Cheng Yao, namun ditolak olehnya. Anda berbicara omong kosong. Saya tidak menjilat. Saya menjadi sekretaris manajer umum karena kemampuan saya sendiri. Jangan berpikir bahwa Tuan Liu sama kotornya dengan Anda. Jika saya menolak Anda, Anda akan membuang air kotor dimanapun di perusahaan. Cheng Yao menatapnya dengan mata merah. Dia meraung dengan marah. Anak perempuan biasanya berkulit tipis, diperlakukan dengan kata-kata kasar seperti itu membuat matanya merah karena cemas. Namun Yao Bing tidak berniat mencintainya. Mungkin inilah alasan mengapa ia masih lajang di usia 30-an dan 40-an. Cih. Kalau kamu belum tidur sama dia, bagaimana bisa membiarkan lulusan baru dari perguruan tinggi menjadi sekretaris general manager? Dasar pembohong. Kamu bahkan menolak aku. Apa-apaan ini? Yao Bing meludah ke tanah dengan jijik dan berkata dengan marah. Mulutmu sangat tajam, tidak heran kamu bisa menjadi kepala departemen penjualan. Gu Chen memegang tangannya dan sedikit mencibir, tetapi sebagai bos, bisakah kamu memberiku wajah dan menutup mulutmu dulu? Gu Chen tampak tersenyum, tetapi dia sudah memikirkan sesuatu di dalam hatinya.
Yao Bing juga berkata dengan sangat meremehkan, sangat mudah bagi saya untuk memberikan wajah Anda. Saya telah bekerja selama 20 tahun dan saya telah melihat semua jenis bos. Tapi ini adalah pertama kalinya bagi saya melihat bos kecil di usia Anda. Lihat. Kami belum menerima gaji selama 3 bulan. Mengapa Anda, Tuan Gu, berbisnis dulu? Dia hampir berusia 40 tahun, tetapi Gu Chen baru berusia 20-an. Sangat mudah untuk berbicara tentang gaji, Sekretaris Cheng. Gu Chen menoleh dan menatap Cheng Yao dan berteriak dengan lembut, di mana jadwal gaji yang Anda buat sebelumnya. Ini dia. Cheng Yao memegangnya di dalam lengannya. Folder itu diserahkan. Semua orang memandang Gu Chen dengan penuh harap. Namun saat melihat laporan gajinya, ia sedikit terkejut, semua biaya yang dijumlahkan hampir 1 juta. Sangat banyak. Gu Chen sedikit terkejut dan berkata dengan lembut. Cheng Yao mengingatkan dengan suara rendah dari samping, ada 136 karyawan formal saja, dan setidaknya ada 100 orang lagi di pabrik. Totalnya ada lebih dari 260 orang. Ini untuk 3 bulan. Bukankah kamu orang miskin yang tidak punya uang untuk membayar gajinya? Kalau begitu, aku menyarankanmu untuk tidak berpura-pura menjadi kaya. Yao Bing menyilangkan kaki dan merokok dan berkata dengan santai, saudaraku, apakah kamu bisa membayar gaji kami? Lalu dia mulai berkata kepada semua orang, saya juga akan memberi Anda jalan keluar. Saya telah menemukan tempat baru saya berikutnya. Keluarga Jiang baru-baru ini berinvestasi di sebuah perusahaan dan kekurangan direktur penjualan. Semua orang bisa bekerja bersama. Jika kamu bersedia mengikuti aku, kamu bisa mengikutiku nanti. Yao Bing. Kamu tidak ingin tinggal di perusahaan ini, lalu kenapa kamu menghentikan orang lain untuk tetap bekerja? Cheng Yao mengerutkan kening dan berkata dengan marah. Yao, aku juga akan memberimu kesempatan. Ikuti aku dengan patuh dan aku akan memastikan bahwa kamu tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian. Bahkan Liu Haibo tidak bisa diandalkan, dan bocah tampan ini bahkan lebih tidak bisa diandalkan. Yao Bing menyeringai padanya dengan ekspresi sedih di wajahnya, jika aku tidak melihat kamu cantik, aku tidak akan memberimu kesempatan lagi dan lagi. Kamu harus memikirkannya dengan baik. Apakah kamu sudah selesai? Gu Chen, yang duduk diam di atas, kali ini tersenyum tipis. Entah kenapa, Yao Bing selalu merasa ngeri saat melihat senyuman Gu Chen, bahkan dia tidak berani menatap langsung ke arahnya. Katakan, ini sudah berakhir. Terlepas dari apakah aku bisa mendapatkan gajiku hari ini atau tidak, aku akan tetap mengundurkan diri. Percuma meskipun kamu memohon padaku. Kata Yao Bing sambil mendengus dingin sambil memegang tangannya. Mendengar ini, Gu Chen tidak bisa menahan senyum tipis di bibirnya. Jika kalian ingin mengikutinya, berdirilah di sebelah kiri. Jika kamu ingin tinggal dan bekerja bersamaku, berdirilah di sebelah kanan. Tidak peduli di sisi mana kamu berdiri, gajimu akan dibayar seperti biasa. Lebih dari 20 orang yang duduk di bawah semuanya berkata, berdiri, mereka segera dibagi menjadi 2 baris. Ada hampir selusin orang berdiri di sebelah kiri, dan ada 4 atau 5 orang di sebelah kanan, mungkin semuanya bermental judi. Bagaimanapun, Gu Chen mengatakan dia akan membayar gaji, jadi akan sama saja apakah mereka tetap di perusahaan asli atau keluar untuk mencari pekerjaan baru. Sudahkah kalian semua memilih? Setelah kamu membuat pilihan, tidak ada jalan untuk kembali. Begitu Gu Chen selesai berbicara, dia mengeluarkan sebatang rokok dari tasnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Sebelum dia mengeluarkan korek api, Zhang Bao sangat pandai dalam menghadapi masalah dan berinisiatif menyalakan api untuknya. Cih, kami sudah memilih. Seorang pemuda botak mencibir, seolah-olah kami memohon untuk tetap di perusahaan ini. Bayar saja gaji kami secepatnya. Betul. Semua orang fokus pada uang akhir-akhir ini. Siapa yang mau menyia-nyiakan waktu dengan perusahaan yang tidak punya uang? Gadis lain mendengus, lebih baik memiliki masa depan dengan manajer Yao. Keluarga Jiang adalah perusahaan besar berkantong tebal, jadi pasti akan berkembang dengan baik di masa depan. Gu Chen mengangguk sedikit dan berkata dengan lembut, yang di kiri akan dibayar sesuai dengan gaji aslinya, dan semua orang di sebelah kanan akan mendapat kenaikan gaji sebesar 2.000 yuan mulai sekarang. Tuan Gu, gaji kami bisa bertambah hingga jutaan. Apakah kamu punya itu? Yao Bing tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, jangan membodohi orang lagi. Saya menyimpan sedikit uang di kartu ini sebelumnya, jadi aku bisa membayar gaji semua orang tanpa masalah. Gu Chen mengambilnya dari dompetnya. Sebuah kartu bank hitam keluar. Kartu hitam tersebut sulit dilihat di seluruh kerajaan Xia, bahkan terdapat logo Union Pay di atasnya. Yao, tolong lihat dengan jelas, jangan ambil kartu mainan. Ikutlah denganku sekarang, ini belum terlambat. Yao Bing berkata dari samping. Cheng Yao memutar matanya ke arahnya dan tidak berkata apa-apa, tutup mulutmu.
Jangan menangis dan memohon pada Tuan Gu untuk mengizinkanmu tinggal nanti. Hahaha, tidak mungkin. Aku belum pernah memohon pada siapapun seumur hidupku. Cheng Yao mengabaikan Yao Bing. Sebaliknya, dia mengambil kartu hitam yang diberikan oleh Gu Chen dan menemukan mesin pos untuk menggeseknya, tetapi mesin itu berbunyi bip. Aneh, tidak bisa digambar. Cheng Yao juga berkata dengan bingung. Apakah Yao Bing benar-benar bisa menebaknya? Melihat kartu banknya tidak bisa digesek, Cheng Yao menoleh untuk melihat ke arah Gu Chen dengan ekspresi gelisah dan berkata dengan lembut, Tuan Gu, ini tidak bisa digesek. Hahaha. Tidak mungkin jumlahnya terlalu besar. Tidak bisa keluar. Yao Bing tertawa dan berkata. Seluruh orang tertawa terbahak-bahak. Mungkin jumlahnya terlalu besar. Saya ingat ada miliaran di kartu ini. Gu Chen juga berkata sambil tersenyum masam. Semua orang tertawa lebih keras. Ada miliaran orang yang menyukai perusahaan jelek ini. Apakah kamu bodoh? Yao Bing tertawa dan menutupi perutnya, yang lain mengikutinya dan mengejek bos baru itu. Cheng Yao merasa sangat tidak nyaman saat melihat semua orang menertawakan Gu Chen seperti ini. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi dia menelannya kembali ketika dia mencapai bibirnya. Saat ini, terdengar suara langkah kaki di luar pintu. Jadi, aku juga bodoh. Yao Bing sangat bangga sehingga dia berkata langsung, kamu tidak bodoh, siapa? 300 juta. Saya ingin mengakuisisi 10% saham perusahaan ini. Tolong Tuan Gu menjualnya kepada saya. Jiang Tianhe masuk perlahan dari luar pintu. Apakah benar ada orang bodoh lain di sini? Perusahaan ini hanya bernilai beberapa juta, tetapi seseorang benar-benar menghabiskan 300 juta untuk membeli 10% sahamnya. Orang tua, kamu bahkan lebih bodoh dari anak itu. Yao Bing memandang Jiang Tianhe dan berkata sambil tertawa. Meskipun Yao Bing diminta menjadi direktur penjualan di sebuah perusahaan di bawah keluarga Jiang sebelumnya, dia belum pernah bertemu Jiang Tianhe. Seorang direktur penjualan belaka, di perusahaan keluarga Jiang, setidaknya ada lebih dari 300 direktur dalam grup, dan setidaknya ada lebih dari 100 anak perusahaan, besar dan kecil. Jadi normal dia belum pernah melihat Jiang Tianhe. Sebenarnya, ini adalah hal yang normal. Jiang Tianhe bahkan tidak tahu tentang Yao Bing yang akan pergi bekerja di perusahaannya sendiri. Ya, itu benar-benar terjadi. Seorang wanita parubaya berkacamata berseru, keuangan perusahaan tiba-tiba meningkat 300 juta. Apa? Senyuman Yao Bing segera menghilang, dan dia bergegas ke komputer meja depan dengan tergesa-gesa. Buka, coba saya lihat. Dia duduk di depan komputer dan melihat rangkaian angka yang ditampilkan di latar belakang Departemen Keuangan dan menghitung. 1, 10, 100, 1000, 300 juta. 300 juta. Yao Bing pun berteriak. Perusahaan yang diambang kebangkrutan justru disuntik dana 300 juta saat ini. Selama ada uang, perusahaan bisa menjadi penuh vitalitas di detik berikutnya. Mustahil. Bagaimana seseorang bisa menghabiskan 300 juta untuk membiayai perusahaan yang rusak ini? Yao Bing masih menggelengkan kepalanya, mengungkapkan kesulitannya menerima kenyataan ini. Namun perempuan berkacamata itu hanya menggunakan rekening perusahaan untuk membayar langsung seluruh gaji karyawannya. Hanya dalam 1 menit. Uang saya telah tiba. Uang saya juga telah tiba. Wow, Tuan Gu benar-benar memberi saya tambahan 2.000 yuan. Selama mereka berdiri di sebelah kanan sebelumnya, dia tidak memutuskan untuk mengikuti Yao Bing. Mereka yang tidak berganti pekerjaan semuanya menerima gaji tambahan sebesar 2.000 yuan. Yao Bing tidak pernah menyangka perusahaan ini tiba-tiba mendapat suntikan dana 300 juta yuan. Jangankan 300 juta yuan, bahkan 30 juta yuan, tidak ada yang mau membayarnya. Apalagi baginya sang direktur penjualan, tak terbayangkan berapa banyak uang yang bisa didapat seorang tenaga penjualan. 300 juta sudah cukup baginya, beberapa juta setahun bukanlah masalah. Namun, dia justru mengajukan pengunduran diri. Bahkan mereka yang bersedia berganti pekerjaan dengan Yao Bing pun mulai bimbang. Jangankan mereka, bahkan Yao Bing sendiri pun terguncang di hatinya. Tapi mereka hanya bisa gigit jari dan menanggungnya. Cih, lalu kenapa kalau 300 juta? Kalau kamu tidak tahu cara menjalankan bisnis, tidak lama lagi kamu akan kehilangan uang. Yao Bing berbalik dan melihat ke arah sekelompok karyawan yang berbisik-bisik di belakangnya dan mencibir, saya akan segera menjadi direktur penjualan di perusahaan keluarga Jiang. Anda semua adalah karyawan lama. Jika Anda mengikuti saya, Anda akan mendapat kenaikan gaji sebesar 3.000 per orang, itu tidak lebih baik daripada tetap di perusahaan kumuh ini. Aku ingin melihat, bagaimana jika aku mengambil semua karyawan lama ini, bocah kecil, bagaimana kamu bisa memulai sebuah perusahaan? Oh, keluarga Jiang. Apakah kamu yakin masih bisa bekerja ke keluarga Jiang? Gu Chen duduk di kursi, mengetuk meja dengan jarinya dan berkata sambil menyeringai.
Yao Bing menyilangkan kaki dan tersenyum penuh kemenangan, tentu saja aku bisa bekerja. Mereka bilang kepadaku bahwa selama aku bekerja di sana, aku akan diberi gaji 2 kali lipat, dan bonus akhir tahunku adalah 60.000 yuan. Perusahaan jelek ini hanya punya bonus akhir tahun sebesar 5.000, atau mungkin akan bangkrut. Jika Anda mengganti bos, maka akan bangkrut juga. 300 juta berarti Anda bisa bermain paling lama setahun. Lupakan si bodoh kecil dan orang tua bodoh ini. Yao Bing benar-benar tidak menyangka akan ada orang tua bodoh ini di sini. Orang tua bodoh ini benar-benar mengambil alih perusahaan bahan obat Xingsheng dalam keadaan seperti itu, dan dia tidak menyangka akan sebodoh itu menginvestasikan 300 juta yuan untuk membeli 10% saham. Apa bedanya dengan memberikan 300 juta yuan gratis? Seperti yang diketahui, Jiang Tianhe bermaksud memberikan 300 juta secara gratis, tetapi dia takut Gu Chen akan menolak jika dia memberikannya secara langsung, jadi dia menawarkan untuk mengambil 10% saham perusahaan. Apakah menurutmu dia bisa bekerja di perusahaan milik keluarga Jiang? Gu Chen menoleh dan menatap Jiang Tianhe dan terkekeh. Jiang Tianhe memegang tangannya dan tersenyum, keluarga Jiang, kami tidak mengumpulkan sampah. Oh, saya bisa menjelaskannya kepada Anda, keluarga Jiang adalah perusahaan besar, pemimpin di Jiangsu. Saya bahkan minum dengan bos Jiang, dan dia menanyakan namaku. Awalnya aku dilema, tapi tawarannya terlalu tinggi. Yao Bing masih menggelengkan kakinya dan berkata sambil tersenyum buruk. Gu Chen, Jiang Tianhe dan Zhang Bao saling memandang dan menggelengkan kepala tanpa daya. Jiang Tianhe berdiri di sini, dan dia bahkan tidak mengenalinya, Yao Bing bahkan membual tentang minum bersamanya. Saat ini, biaya menyombongkan diri semakin berkurang. Apakah kamu pernah minum dengannya? Gu Chen mengangkat alisnya dan berkata kepada Jiang Tianhe sambil menyeringai. Jiang Tianhe mengatupkan tangannya dan tersenyum penuh hormat, Tuan Gu, Anda bercanda. Saya bahkan tidak mengenal orang ini. Apalagi membiarkan dia bekerja di grup Jiang. Kamu bilang tidak. Kamu tahu siapa Peng Yong? Dia adalah teman baik saya, manajer umum HSBC. Dia telah mengatur posisi untuk saya sejak lama. Yao Bing menyingkirkan kakinya yang bersila, berdiri perlahan dan mencibir, oke, jika kamu mau mengikutiku untuk dipromosikan dan menghasilkan banyak uang, ikuti saja aku. Jika kamu mau bekerja keras untuk perusahaan jelek ini, aku tidak akan menghentikanmu. Tapi jangan datang kepadaku untuk meminta bantuan di masa depan. Perusahaan buruk ini sekarang hanya bernilai 300 juta yuan, tetapi grup Jiang memiliki aset puluhan miliar, dan siapapun yang punya otak tahu siapa yang memiliki lebih banyak ruang untuk maju. Setelah Jiang Tianhe mengirim pesan di WeChat dan keluar, dia memasukkan ponselnya ke dalam tasnya dan terkekeh, tidak perlu pergi, keluarga Jiang tidak akan menerimamu. Ada apa denganmu? Apakah keluarga Jiang milikmu? Jika Anda mengatakan Anda tidak akan menerimanya, Anda tidak akan menerimanya. Aku. Yao Bing hendak membalas, tapi kemudian ponselnya berdering di sakunya. Melihat bahwa panggilan itu dari Peng Yong, dia segera memelototi Jiang Tianhe dan berkata dengan marah, lihat. Tuan Peng telah menelepon saya untuk mendesak saya, mungkin menyuruh saya segera berangkat kerja. Benarkah? Kalau begitu saya ucapkan selamat kepada Anda. Gu Chen membalikkan pena di tangannya dan terkekeh. Seorang gadis yang sangat manis maju ke depan dan meraih lengan Yao Bing dan berkata dengan nada ramah, Kakak Yao, kamu bilang kamu akan mengatur posisi yang baik untukku, kamu harus menepati janjimu. Hei, itu tergantung pelayananmu malam ini. Yao Bing mencubit pantatnya dengan keras tanpa mempedulikan yang lain, merasakan elastisitasnya. Aku benci itu, begitu banyak orang yang menonton. Gadis itu memukul dadanya dengan tangannya dengan malu-malu dan berkata, saya jawab teleponnya dulu, saya berjanji akan mengatur semuanya untuk Anda dengan baik. Setelah mengatakan itu, dia segera berjalan ke samping untuk menjawab telepon. Banyak orang bahkan berfantasi tentang hari-hari setelah bergabung dengan grup Jiang. Grup Jiang adalah konsorsium paling kuat di kota Jiangsu, dan industri yang dioperasikannya juga sangat luas. Dengan aset puluhan miliar yang telah lama terlampaui, dan sekarang diperkirakan secara kasar ada aset senilai 30 hingga 40 miliar, dan ini termasuk perusahaan real estate dan pusat perbelanjaan. Dalam hal modal kerja, kemampuan keluarga Jiang untuk menghasilkan 3 miliar dianggap mengesankan. Pada dasarnya, semakin besar bisnisnya, semua uangnya dipegang oleh bank, dan mereka selalu menghancurkan satu tembok untuk menebus tembok lainnya. Apa? Tiba-tiba, sebuah seruan terdengar dari arah jendela. Kakak Yong, apa maksudmu? Kita sudah menandatangani kontrak. Kenapa kamu bilang kamu tidak membutuhkanku saat ini? Seru Yao Bing sambil memegang ponselnya. Raungan terdengar dari ujung telepon yang lain, persetan. Jika kamu bermain-main lagi, jangan libatkan aku. Anda luar biasa, Anda bahkan berani menyinggung perasaan bos Jiang, dan Anda masih ingin bergabung dengan grup Jiang. Silakan bermimpi,
Selamat tinggal. Jangan pernah menghubungi saya lagi. Halo. 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 Kakak Yong. Tidak peduli bagaimana Yao Bing berteriak di ujung telepon, yang ada hanya nada sibuk di ujung telepon. Kata-kata Peng Yong barusan bergema di benaknya. Dia menyinggung Bos Jiang dan ingin bergabung dengan grup Jiang. Itu hanyalah mimpi. Tapi kapan dia menyinggung Bos Jiang? Bagaimana orang seperti dia bisa menyinggung Bos Jiang? Yao Bing tiba-tiba menyadari sesuatu saat ini. Dia menoleh dan menatap Jiang Tianhe yang berdiri dengan hormat di samping Gu Chen. Dia menatapnya dengan gemetar dan berkata, Kamu adalah Tuan Jiang. Tidak sopan sekali, bagaimana aku bisa membandingkannya dengan Direktur Yao? Kamu minum dengan Bos Jiang. Tapi kenapa aku tidak ingat minum bersamamu? Jiang Tianhe memegang tangannya dan mencibir. Tamparan di wajah Yao Bing begitu menyakitkan. Awalnya dia ingin berpura-pura menjadi keren dan mengatakan bahwa dirinya minum dengan Jiang Tianhe. Mampu minum dengan pukulan sebesar itu sangatlah tidak tahu malu. Terlepas dari hal lain, hampir semua orang mengetahui status keluarga Jiang di Jiangsu. Perhiasan keluarga Jiang hampir memonopoli pasar Jiangsu. Bahkan grup Junli kini telah mengambil bagian dalam industri perhiasan Jiangsu. Namun hal itu tidak menggoyahkan kesan semua orang terhadap industri perhiasan keluarga Jiang di Jiangsu. Semua orang tetap mengira keluarga Jiang adalah pemimpin perusahaan Jiangsu. Mungkin Yao Bing sendiri tidak menyangka akan bertemu langsung dengan Jiang Tianhe hanya dengan berpura-pura menjadi keren. Kuncinya dia belum menyadarinya, seperti belati Guan Gong di depan gerbang, dan dia tidak melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Aku hanya membual. Aku menghadiri pesta dengan kakak Yong terakhir kali. Kamu juga ada di sana saat itu, tapi kamu agak jauh. Aku hanya melihat punggungmu di pojok. Jadi Yao Bing tampak malu. Dia tersenyum pahit. Bertemu di pesta yang sama bisa disebut minum bersama. Lalu apakah kita masih bisa mengatakan bahwa kita masih berteman dengan Hu Ge? Karena semua orang makan di negara yang sama, ini bisa dianggap pernah berinteraksi satu sama lain sebelumnya. Jiang Tianhe melambaikan tangannya dan tersenyum, seseorang yang luar biasa seperti Anda pasti tidak cocok untuk grup Jiang. Perusahaan saya kecil dan tidak ada ruang untuk Anda. Jika orang lain mengatakan bahwa Yao Bing tidak diizinkan bergabung dengan grup Jiang, dia mungkin akan menentang mereka, tetapi Jiang Tianhe sendiri yang mengatakannya. Meskipun grup Jiang tidak sepenuhnya dimiliki oleh keluarga Jiang, Jiang Tianhe memiliki kekuasaan mutlak dalam pengambilan keputusan. Meskipun dia telah membagikan saham tersebut, dia masih menguasai hingga 60% saham. Bahkan jika semua pemegang saham bersatu, mereka tidak memiliki ekuitas sebanyak dia sendiri. Hal ini untuk mencegah mereka yang memiliki motif tersembunyi menggunakan rapat pemegang saham untuk memaksa Jiang Tianhe keluar dari posisi ketua. Jika dia hanya memegang 30% ekuitas, jika terjadi konflik kepentingan, beberapa pemegang saham dengan kepemilikan saham yang relatif besar bersatu, dan selama ekuitas lebih besar dari 30%, Jiang Tianhe dapat digantikan. Oleh karena itu, sekarang seluruh grup Jiang dapat dikatakan sebagai dunia milik Jiang Tianhe. Siapapun yang dia ingin bekerja akan dipekerjakan, dan siapapun yang dia inginkan diberhentikan akan diberhentikan. Tidak, Tuan Jiang. Anda lihat kemampuan saya, biarkan saya bekerja di keluarga Jiang. Kata Yao Bing dengan ekspresi memohon di wajahnya. Mungkin dia belum mengetahui keseriusan masalahnya sampai sekarang. Ini sama sekali bukan masalah menyinggung Jiang Tianhe. Tidak perlu. Saya tidak berani mempekerjakan orang egois seperti kamu. Saya tidak suka karyawan yang berpikiran terlalu sempit. Saya bisa menghabiskan lebih banyak uang untuk memilih yang dapat diandalkan. Jiang Tianhe merentangkan tangannya dan terkekeh. Ketika perusahaan menghasilkan uang, ia berjalan lebih cepat dari siapapun. Ketika perusahaan gagal, ia tetap berjalan lebih cepat dari siapapun. Kita hanya bisa berbagi suka dan duka, lalu mengapa kita ada di sini? Sebelumnya, Yao Bing sangat bangga karena dia bisa bekerja di Jiang Group, dan jabatan pekerjaannya lebih tinggi dari perusahaan awal, serta dia memiliki hak yang lebih besar. Demi menjilat Yao Bing, banyak orang yang memberikan uang dan amplop merah kepada Yao Bing, bahkan ada gadis yang tak segan-segan menjadi kekasihnya demi mendapatkan kesempatan dan perkembangan yang lebih baik bagi dirinya. Jika Yao Bing bahkan tidak bisa masuk ke dalam grup Jiang, bukankah upaya sebelumnya untuk menyenangkan orang-orang ini akan sia-sia? Yao Bing sendiri ingin menamparkan dirinya sendiri sekarang, kenapa dia tidak bisa begitu marah? Jika kata-katanya tidak begitu sombong sebelumnya, setelah Jiang Tianhe menginvestasikan 300 juta untuk datang ke perusahaan ini, maka dia akan terus bekerja sebagai direktur penjualan di perusahaan bahan obat Xingsheng. Sekarang perusahaan memiliki 300 juta yuan, dia dapat sepenuhnya melepaskan usahanya dan menghasilkan banyak uang dalam setahun. Atau, tanpa menyinggung perasaan Gu Chen, diam-diam pergi bekerja di rumah Jiang secara pribadi. Tapi dialah satu-satunya yang menghalangi jalan di depan dan belakang,
akibatnya dia kini berdiri di tengah tanpa jalan keluar. Tuan Gu. Yao Bing kemudian menyadari bahwa orang yang bertanggung jawab atas situasi keseluruhan bukanlah Jiang Tianhe, tetapi Gu Chen. Perusahaan bahan obat Xingsheng bahkan bukan perusahaan kelas 3 di Jiangsu. Ada banyak perusahaan di kota Jiangsu yang menghasilkan jutaan setahun. Bagaimana Jiang Tianhe bisa menginvestasikan 300 juta di sini tanpa alasan? Tuan Gu, kita belum pernah mengenal satu sama lain sebelumnya. Saya telah memutuskan untuk tetap di perusahaan dan berkembang. Saya ingin menghidupkan kembali kejayaan perusahaan bahan obat Xingsheng. Yao Bing memandangnya dengan serius dan berkata. Orang-orang yang sebelumnya satu tim dengan Yao Bing juga merasa cemas. Awalnya mereka akan berganti pekerjaan, namun kini Yao Bing justru ingin bertahan dan bekerja. Dialah yang meminta untuk pergi, dan sekarang dialah yang meminta untuk tinggal. Baunya enak sekali. Benar saja, tidak ada seorang pun yang bisa lepas dari hukum wewangian sejati. Gu Chen mengangkat telinganya dan terkekeh, kamu. Baru saja kamu bersikeras untuk melepaskan diri dari perusahaan, dan sekarang kamu ingin kembali. Ini sangat sulit. Saya menyesalinya. Saya ingin terus memainkan nilai saya di perusahaan. Senyum bangga muncul lagi di wajah Yao Bing, dan dia masih memiliki satu kartu truf yang belum dia gunakan. Saya memiliki banyak informasi pelanggan di perusahaan, dan saya memiliki informasi kontak eksklusif. Jika Anda memecat saya, Anda pasti akan menyesal, karena Anda tidak akan bisa beroperasi secara normal dalam waktu 3 bulan. Saya hanya ingin mengatakan, kita dapat mencegah pelanggan tersebut bekerja sama dengan perusahaan lain. Kata Yao Bing sambil tersenyum bangga. Setelah menjadi direktur penjualan selama bertahun-tahun, pada dasarnya dia mengendalikan seluruh jaringan penjualan perusahaan, sehingga dia bisa menghasilkan banyak uang setiap tahun. Inilah yang membuat Peng Yong, mantan anggota grup Jiang, tertarik. Selama Anda menguasai jaringan penjualan, pada dasarnya sama dengan mengendalikan sebuah perusahaan, karena semua pelanggan sudah siap, dan setelah perusahaan baru berdiri, Anda tetap harus mengembangkan pelanggan di mana-mana. Yao Bing memiliki banyak sumber daya. Sekalipun sebuah perusahaan baru didirikan, selama sumber daya tersebut dimaksimalkan, perusahaan baru tersebut akan dapat beroperasi dan menghasilkan uang langsung. Bahkan Jiang Tianhe memandang Gu Chen dengan sedikit malu saat ini dan berbisik, dengan sumber daya pelanggan yang matang, memang lebih mudah untuk memulai. Haruskah kita mempertahankan dia dulu? Tunggu sampai kita mendapatkan sumber daya pelanggan, lalu pecat dia. Hal utama bagi seorang pebisnis adalah mengutamakan keuntungan, itulah yang dipegang Yao Bing. Tidak masalah jika kamu punya dendam padanya, tapi kamu tidak boleh punya dendam terhadap uang, kan? Melihat Jiang Tianhe membisikkan sesuatu di telinganya, Yao Bing tidak bisa menahan ekspresi bangga. Tidak perlu banyak berpikir untuk menebak bahwa ini pasti membahas tentang mempertahankannya. Meskipun dia tidak bisa bergabung dengan grup Jiang, tidak buruk untuk tetap berada di perusahaan aslinya. Tidak dibutuhkan. Pada saat ini, Gu Chen melambaikan tangannya dan terkekeh, di mata saya, uang adalah hal yang paling mudah didapat. Saya lebih suka kehilangan uang daripada menggunakan Anda lagi. Apa yang Gu Chen katakan, itu semua mengungkapkan semacam arogansi dan dominasi. Di matanya, uang adalah hal yang paling mudah didapat, begitulah yang dikatakan orang terkaya di negara itu, Hang Zhou-ma, saat itu. Siapapun yang bisa mengatakan ini adalah orang yang sakit jiwa atau seseorang yang benar-benar mampu dan kaya. Siapa yang tidak menyukai bos yang arogan dan mendominasi? Bisa atau tidaknya perusahaan direvitalisasi tergantung keberanian bos di atas. Mata para karyawan yang memilih untuk tetap tinggal sudah bersinar karena kegembiraan. Yang mereka tahu hanyalah bahwa mereka membuat pilihan yang tepat. Yao Bing sangat marah hingga dia tidak bisa berkata-kata karena dia benar-benar tidak dapat menemukan kata-kata untuk membantah orang ini. Gu Chen tidak peduli apakah dia kehilangan uang atau tidak, jadi mengapa dia peduli dengan sedikit informasi pelanggan di tangan Yao Bing. Mari kita tunggu dan lihat. Yao Bing mengepalkan tinjunya dan berkata dengan suara yang dalam. Zhang Bao menggerakkan lehernya, mengangkat lengan bajunya, dan memperlihatkan tato di lengannya. Mengapa, setelah beberapa hari makan lengkap, kamu akan mengikuti aturan orang lain dan mengucapkan kata-kata kasar? Kamu memiliki kaki yang sangat kurus. Sialan, jangan beritahu aku jika Tuan Gu mengambil tindakan, aku akan segera memberimu diskon untuk mematahkan kakimu. Keluar dari sini. Yao Bing diteriaki dengan marah, dan Yao Bing tidak lagi berani mengucapkan kata-kata kasar. Mereka yang mengikuti Yao Bing dan bersiap berganti pekerjaan kini tidak punya pilihan selain menundukkan kepala karena putus asa dan bersiap untuk pergi. Yang mau tetap bekerja lapor ke Cheng Yao, tapi tidak ada penyesuaian gaji. Kata Gu Chen sambil melihat ke arah sekelompok orang yang bersiap pergi dengan kepala menunduk. Setelah mendengar ini, kepala semua orang yang terkulai langsung terangkat. Mata semua orang penuh rasa syukur, tidak perlu gajinya naik, senangnya bisa bertahan.
Semua orang memandang Gu Chen dengan penuh rasa terima kasih, langkah ini sangat bagus untuk menakut-nakuti monyet. Bahkan Jiang Tianhe diam-diam mengagumi dalam hatinya bahwa meskipun dia baru saja mendapatkan perusahaan ini, dia sudah memiliki semua potensi untuk menjadi seorang pemimpin. Pemuda ini sungguh tidak sederhana. Sekarang situasi di Jiangsu sudah jelas, keluarga Jiang hanya dapat bertaruh pada Gu Chen, jika tidak, keluarga Jiang akan ditinggalkan sendirian dan tidak berdaya. Jiang Tianhe tidak punya nyali untuk berpikir untuk menyerangnya lagi, dia bisa melakukan apa saja sekali atau dua kali. Jika Anda masih berani membunuh Gu Chen, lain kali masalah itu tidak akan terselesaikan dengan mudah. Mungkin seluruh keluarga Jiang akan terlibat dalam hal ini, karena mereka tidak dapat mengusir Gu Chen atau membunuhnya, mereka hanya dapat memilih untuk berdiri bersamanya. Trik Gu Chen membunuh ayam dan menakuti monyet bisa dibilang sangat bagus, tujuannya hanya untuk mengusir kambing hitam ini. Yao Bing adalah kotoran tikus di antara kelompok karyawan ini. Dia mendorong semua orang untuk berganti pekerjaan kapan saja. Jika ada masalah, dia ingin memimpin dengan mengundurkan diri. Gu Chen tidak menginginkan orang seperti itu ada di sini, tidak ada perusahaan yang menginginkan karyawan seperti itu. Anda selalu bekerja dengan emosi, dan jika Anda tidak memperhatikan, Anda dapat memburu staf kunci di bawah Anda. Bakat yang telah Anda kembangkan dengan susah payah mungkin akan diambil begitu saja dari Anda dalam satu kali kejadian. Tujuannya hanya untuk mengusir Yao Bing. Tuan Gu, jika Anda memerlukan bantuan dalam hal apapun di perusahaan, Anda dapat meminta bantuan saya, atau jika Anda membutuhkan bakat apapun, saya dapat mentransfernya kepada Anda langsung dari tempat saya. Jiang Tianhe memandang Gu Chen dan berkata dengan senyuman di wajahnya. Bagaimanapun, grup Jiang juga dikenal sebagai grup bernilai puluhan miliar yuan. Tak perlu dikatakan lagi, talenta di bawahnya dapat dengan mudah ditransfer ke Xingsheng Medicinal Materials Co. Ltd. Dan mereka akan dapat mendukung bisnis mereka dalam waktu singkat. Tapi Gu Chen menggelengkan kepalanya sedikit, itu tidak perlu, saya punya rencana sendiri untuk perusahaan ini. Itu, oke. Jika Anda butuh bantuan, katakan saja. Melihat perilaku Jiang Tianhe yang sangat hormat, Zhang Bao juga tampak terkejut. Meskipun dia sudah lama mengetahui bahwa keluarga Jiang telah menyerah kepada Gu Chen, dia tidak pernah menyangka bahwa Jiang Tianhe dapat menjaga sikapnya begitu rendah. Sebagai patriark keluarga Jiang, dia adalah orang yang memiliki kekayaan lebih dari 10.000 orang, dan memiliki aset puluhan miliar, namun kini dia tetap tunduk pada pemuda yang baru berusia 20-an ini. Saat ini, Zhang Bao diam-diam bahagia, senang karena dia tidak melakukan kesalahan. Dia sudah lama merasa bahwa Gu Chen bukanlah orang biasa, dan jika dia mengikuti orang seperti itu, cepat atau lambat dia akan mencapai sesuatu. Melihat bahwa Gu Chen menolak idenya, Jiang Tianhe juga tersenyum dan menggaruk kepalanya karena malu. Kalau begitu, jika Tuan Gu membutuhkan sesuatu, hubungi saya kapan saja. Ada yang harus saya lakukan di tempat lain, jadi saya akan pergi dulu. Jangan terlalu cemas, Anda menginvestasikan 300 juta di sini, dan saya tidak dapat menjamin bahwa Anda akan mendapatkan uang Anda kembali. Bos Jiang, harap bersiap secara mental. Gu Chen memberinya sebatang rokok dan terkekeh. Kalaupun perusahaan ini dijual, hanya bisa dijual dengan harga sedikit di atas 10 juta. Dengan kata lain, Gu Chen baru saja mengambil alih perusahaan ini. Jika dia segera menjualnya, dia hampir tidak bisa menjualnya dengan harga 1 atau 2 juta lebih. Batas atasnya di sini, perusahaannya tidak besar, laba bersih tahunannya bisa mencapai 6 hingga 7 juta, kalau bagus bisa mencapai 10 juta. Tetapi Jiang Tianhe menginvestasikan 300 juta dalam investasi ini, dan hanya menginginkan 10% sahamnya. Terus terang, mungkin sulit untuk mendapatkan kembali uangnya seumur hidupnya. Menurut pemikiran bisnis normal, hampir tidak ada orang yang berani mengambil risiko sebesar itu. Jiang Tianhe menggelengkan kepalanya sedikit dan terkekeh, meskipun perusahaan ini sangat kecil sekarang, saya yakin Tuan Gu masih memiliki kepercayaan diri untuk menjadikannya lebih besar, kan? Anda tidak akan tetap berpegang pada industri ini saja, kan? Seorang pria yang bahkan menolak ratu bisnis seperti Illinois jelas bukan tanpa ambisi. Saya khawatir sulit memuaskan selera Gu Chen hanya dengan menghasilkan beberapa juta setahun. Jiang Tianhe juga berpikir bahwa ambisi Gu Chen jauh lebih besar dari ini, kalau tidak kenapa Gu Chen bisa menolak pengejaran Illinois. Kalau Gu Chen benar-benar tidak punya ambisi, dia bisa makan makanan lunak, biayanya lebih dari beberapa juta setahun. Illinois akan memberinya sesuatu dari celah di antara giginya, diperkirakan dia bisa menghasilkan ratusan juta. Bahkan jika Ling Meixue dibujuk, bukankah grup Junli, yang bernilai beberapa miliar, adalah miliknya juga? Tentu saja tidak, tetapi Tuan Jiang juga tahu. Bagaimanapun juga, bisnis ini berisiko, mungkin Anda akan kehilangan seluruh 300 juta investasi Anda. Kata Gu Chen sambil tersenyum. Jiang Tianhe cukup murah hati. Dia melambaikan tangannya yang besar dan terkekeh, itu hanya 300 juta.
Jika kalah, itu hanya kerugian. Jika kamu bisa bandingkan dengan Tuan Gu, setelah kita bekerja sama, merupakan suatu kehormatan bagi saya jika kehilangan sejumlah uang. Hahaha. Zhang Bao, pernahkah Anda melihat bahwa pengusaha seperti Bos Jiang adalah pengusaha yang berkualitas? Gu Chen juga tertawa terbahak-bahak. Zhang Bao mengepalkan tangannya dan berkata sambil tersenyum penuh hormat, saya telah mendapat pelajaran. Terus terang, Jiang Tianhe juga bertaruh, tetapi saat ini dia tampaknya telah melihat bahwa perusahaan ini akan berdiri di puncak negara dalam waktu dekat. Anda harus berinvestasi sedini mungkin. Jika Anda menunggu sampai perusahaan ini benar-benar lepas landas dan belum berinvestasi, siapa yang akan memperhatikan Anda? Tuan Gu juga mengatakan bahwa karena saya seorang pengusaha, maka sudah sewajarnya saya menghasilkan uang. Tidak ada pengusaha yang akan memikirkan berapa banyak uang yang akan hilang hari ini. Menurut saya perusahaan ini memiliki masa depan yang cerah, meskipun merugi, menurut saya tetap memiliki masa depan yang cerah. Jiang Tianhe juga menggema sambil tersenyum. Alasan utamanya adalah bos perusahaan ini adalah Gu Chen, dan dia tidak percaya bayi kecil ini akan membuat perusahaan bangkrut. Dengan latar belakangnya yang kuat, sumber daya yang tak terhitung jumlahnya akan datang kepadanya dengan sedikit gerakan jarinya. Untuk menghasilkan uang, ini hanya masalah waktu. Kalau begitu, dengan memberimu 10% sahamnya, bukankah itu terlalu sedikit? Gu Chen menghirup rokok dalam-dalam dan terkekeh. Jiang Tianhe dengan cepat menggelengkan kepalanya, jika Tuan Gu dapat memberi saya 10%, Anda sudah sangat menghargai keluarga Jiang saya. Ketika perusahaan itu go public di masa depan, tidakkah saya akan dapat mengembalikan biayanya dalam beberapa saat? Di sebelahnya, Cheng Yao yang berdiri tertegun saat mendengar percakapan mereka. Sejujurnya, skala bahan obat Xing Sheng tidak terlalu besar, dan pesanannya tidak banyak. Dulu, saat musim puncak, sedikit lebih sibuk. Saat musim sepi, seluruh pabrik tidak ada pekerjaan. Dia tidak pernah berpikir untuk go public sama sekali, tetapi Gu Chen baru saja mengambil alih perusahaan hari ini, dan dia sudah berpikir untuk go public. Benar saja, orang dengan pola berbeda memiliki pemikiran berbeda. Kalau begitu izinkan saya meminta seseorang untuk membuat kontrak untuk Bos Jiang. Gu Chen memandangnya dan berkata sambil tersenyum. Tapi Jiang Tianhe dengan cepat menggelengkan kepalanya, saya mungkin tidak mempercayai orang lain, tapi saya masih bisa mempercayai Tuan Gu, sama seperti Anda mempercayai saya. Sebelumnya, dia juga telah bersiap untuk membuat kontrak untuk Gu Chen, memberinya hak-hak untuk memegang keluarga Jiang. Saham dalam grup diberikan kepadanya. Ekuitasnya saja sudah bernilai puluhan miliar, tetapi Gu Chen tidak menandatangani kontrak apapun, mungkin dia hanya menginginkan sikap Jiang Tianhe. Mengenai uang atau tidak, tidak masalah. Ini benar-benar mendominasi, bebas, dan mudah, bahkan Jiang Tianhe sendiri merasa malu. Bersambung.